Oke, semangat pagi adik-adik. Kembali lagi masih di tutorial pendaftaran penerimaan peserta didik baru Pemprov Bali tahun 2020. Kali ini kita akan masuk pada jalur berikutnya yaitu jalur sertifikat prestasi. Nah, pada jalur sertifikat prestasi ini, adik-adik bisa klik kembali di menu daftar. Setelah itu silakan masukkan NISN, kita masih gunakan NISN sembarang yang tadi. Jadi dalam provinsi, jenis lulusannya kita pilih reguler, selanjutnya tahun lulus 2020. Untuk kode keamanan, kita ketik kode keamanan sesuai dengan yang muncul di layar. Oke, pada langkah kedua, biodata siswa, seperti halnya jalur-jalur yang lain, silakan dilengkapi. Alamat, RT RW-nya pastikan 0 dan 0, kalau tidak ada. Selanjutnya, nomor HP orang tua silakan diisi untuk memudahkan komunikasi nantinya. Selanjutnya, nomor kakak juga diisi. Kita pilih Semarang dulu. Nah, tanggal kakaknya juga harus diisi tanggal berapa. Nah, di sini yang paling terpenting yang membedakan jalur sertifikat prestasi dengan jalur-jalur lainnya. Di kategori sertifikat prestasi, adik-adik harus bisa memilah dan memilih jenis prestasi yang adik-adik miliki. Apakah sertifikat adik-adik itu bersifat akademik, non-akademik, atau seni budaya Bali. Jadi, sesuaikan dengan prestasi yang adik-adik miliki. Misalkan kita ambil adalah prestasi akademik. Nah, di sini ada kategori sertifikat prestasi jika berjenjang. Ya, yang dimaksud prestasi berjenjang adalah apabila lomba yang dilaksanakan adalah lomba yang sama dengan tingkat penyelenggara yang berbeda. Misalkan ada OSK, Olimpiade Sains tingkat kabupaten, ada OSP, Olimpiade Sains tingkat provinsi, dan ada OSN untuk tingkat nasional. Itu yang dimaksudkan berjenjang. Kalau adik-adik memiliki berjenjang, adik-adik bisa mengupload dua file yang berbeda. Sementara kalau adik-adik tidak memiliki sertifikat yang berjenjang, pilihlah sertifikat terbaik yang adik-adik miliki. Artinya yang levelnya paling tinggi dan juaranya juga paling tinggi. Nah, kalau itu adik-adik bisa pilih yang tidak berjenjang. Kalau sudah bisa kita lanjutkan. Nah, pada langkah ketiga, nah di sini ada berkas yang harus adik-adik upload. Di sini ada kurang lebih 7 file yang harus adik-adik upload. Yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua adalah akte kelahiran, yang ketiga adalah ijazah atau surat keterangan lulus, yang keempat adalah sertifikat atau piagam prestasi yang terbaik ya, ingat yang terbaik, satu saja kalau tidak berjenjang. Selanjutnya adalah surat pernyataan orang tua. Selanjutnya adalah kalau dia berjenjang ini harus diupload lagi, artinya sertifikat di bawahnya. Misalkan di sini tadi tingkat provinsinya, di sini tingkat kabupatennya. Ya, jadi harus ingat itu untuk yang berjenjang. Kalau tidak cukup satu saja. Dan yang terakhir ini yang paling penting, foto bukti jumlah kepesertaan dalam perlombaan atau kejuaraan. Karena apa? Kalau adik-adik tidak memenuhi ketentuan, maka sertifikat prestasi adik itu diturunkan ke satu level di bawahnya. Misalkan, syarat untuk di tingkat provinsi adalah terdiri dari 5 kabupaten. Kalau dalam kepesertaan itu hanya terdapat 4 kabupaten, maka piagam tersebut tidak diakui sebagai tingkat provinsi. Jadi, adik-adik harus melampirkan bukti kepesertaan sesuai dengan ketentuan dalam Juknis BPDB 2020. Jadi, untuk tingkat provinsi itu adalah 5 kabupaten, untuk tingkat nasional itu minimal dari 3 provinsi, dan untuk tingkat internasional itu minimal dari 3 negara. Nah, untuk tingkat kabupaten itu tidak ada batas minimalnya. Terus bagaimana seandainya kejuaraan atau perlombaan adik-adik itu tidak mengeluarkan jumlah kepesertaan? Adik-adik bisa melengkapinya dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pengirim lomba atau sekolah adik-adik itu sendiri. Nah, adik-adik ya, ini wajib dan dipisah dari piagamnya. Nah, kita upload sekarang, kita ambil file sembarang aja.
Pastikan semuanya terchecklist dan semua file yang adik-adik upload itu muncul dalam kotak tersebut. Kalau sudah, adik-adik bisa lanjutkan. Nah, setelah itu, di langkah yang keempat, adik-adik melakukan pilihan sekolah. Adik-adik hanya dapat memilih maksimal satu pilihan sekolah. Ya, jadi adik-adik bisa pilih sekolah yang adik-adik ingin tuju. Misalkan adik-adik maunya di Semarapura. Jadi bisa lakukan di menu pencarian. Misalkan SMA 2 Semarapura, selanjutnya kalau sudah bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah langkah yang kelima, yaitu langkah konfirmasi atau cek ulang. Adik-adik bisa perhatikan pilihan sekolah, data adik-adik, termasuk data tambahan dan kategori prestasinya. Begitu juga file-file yang adik-adik unggah. Kalau sudah, tinggal klik setuju dan lanjutkan. Ini adalah proses terakhir. Adik-adik akan diberikan nomor peserta dan kode verifikasi. Dan ingat, adik-adik wajib melakukan pencetakan atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran. Adik-adik klik, adik-adik cetak, dan buktinya adik-adik simpan. Sambil adik-adik memperhatikan status adik-adik dengan melakukan mode pencarian dengan memasukkan nomor peserta yang adik-adik miliki. Apakah status adik sudah terverifikasi? Masih proses verifikasi atau status adik ditolak. Jadi sekian video kali ini, terima kasih.